Tachihao, Wachao Jasmine Oriza. Nama saya Jasmine Oriza. Saya berasal dari kelompok 11 untuk PJBL kedua kali ini. Nah, kelompok kami memutuskan untuk membuat kimchi menggunakan kearifan lokal dengan bantuan bioteknologi konvensional. Nah, pada belum tahu kan gimana cara buatnya? So, let's check this video. Alat yang kami gunakan untuk membuat kimchi bumbu rendang ini sendiri adalah yang pertama, sepasang sarung tangan plastik, kemudian ada wadah yang lumayan besar untuk kita pas campurin bumbu yang bakal kita pakai ke kimchinya itu sendiri. Terus yang ketiga ada tempat untuk nanti kita taruh sawi supaya difermentasikan. Dan yang terakhir ada blender, dan jangan lupa siapkan juga beberapa tempat supaya nanti kita tahu mau ditaruh di mana kimchi yang sudah jadinya. Jadi ini aja alatnya. Bahan yang kami gunakan untuk membuat kimchi dengan bumbu rendang adalah yang pertama ada sawi putih, yang kedua ada kecap ikan khas Korea, yang ketiga ada gochugaru, yang keempat ada tepung beras, yang kelima ada 1 buah pir, selanjutnya ada bawang bombay, selanjutnya ada 5 siung bawang putih, kemudian 1 buah wortel, 1 buah lobak, garam, bumbu rendang, gula, daun bawang, dan yang terakhir ini optional ada wijen. Nah, ini kami gunakannya supaya mempercantik kimchinya itu sendiri. Jika tidak ada, nggak apa-apa. Nah, jadi inilah bahan-bahan yang kami gunakan. Langkah pertama adalah memotong bagian bawah sawi ini sendiri, yang saya sudah dipotong. Kemudian potong bagian bawah yang bagian putih ini kira-kira 10 cm. Nah, kemudian kita buka di bawah. Setelah itu, kita akan membelah sawi ini dari tadi kayak di bawah juga menjadi 2 bagian. Nah, sawi yang awalnya dari 1 bagian kita potong menjadi 4 bagian seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencuci setiap bagian sawi yang telah kita potong menggunakan air mengalir. Tahap selanjutnya adalah kita menyiapkan wadah yang telah kita isi dengan garam. Kemudian kita akan tuangkan air hangat ke dalam wadah ini sendiri. Nah, tujuan kita menggunakan air hangat supaya garam itu bisa larut saat kita mencampurkannya. Kita campurkan air dengan garam, kita akan membersihkan sawi sekali lagi menggunakan air garam ini sendiri. Let's go! Setelah sawi dicuci menggunakan garam, tahap selanjutnya adalah kita menaruh saringan di atas tempat atau wadah, kemudian menaruh sawi di atasnya dengan tujuan mengeringkan sawi dengan beberapa saat hingga sawi benar-benar kering. Tunggu sekitar 30-40 menit. Nah, sawi udah kita keringin dan udah nggak basah lagi. Udah tiba nih saatnya untuk kita melumuri sawi menggunakan garam. Nah, yang perlu kita ingat adalah kita harus berfokus memberikan garam ke bagian putih sawi ini sendiri. Jadi, ayo kita garamin. Oke, jadi ini aku udah aku garamin, aku pisahin jadi 2 tempat. Kemudian yang harus kita lakuin adalah nutup tempat ini, kemudian kita taruh di suhu ruangan selama 8 hingga 12 jam. Nah, gimana sih tahu udah sawinya udah fermentasi dengan baik atau belum? Nanti bakal beda gitu. Sawi yang awalnya putihnya tuh keras bakal jadi letoy-letoy gitu. Jadi, mari kita fermentasiin. See you tomorrow. Oke, sekarang kita udah di hari kedua, hari setelah
fermentasi sawi yang tadi malam udah kita lakuin. Nah, gimana sih hasil fermentasinya? Kita bakal lihat. Seperti yang bisa kita lihat, yang awalnya sawinya besar memenuhi tempat, jadi udah mengecil. Dan hal yang bisa kita lihat tuh ada air. Nah, itu air garamnya. Padahal tadi malam tuh kan kering. Terus si putihnya sendiri udah jadi letoy nih, udah bisa kita giniin. Oke, sawi yang box pertama berhasil kita fermentasiin. Nah, box yang kedua gimana? Nah, box yang kedua juga berhasil nih. Seperti yang kita lihat ada airnya juga. Nah, terus yang putihnya juga udah letoy dan daunnya udah lumayan layu. Nah, apa sih yang harus kita lakuin setelah ini? Yang harus kita lakuin setelah ini adalah mencuci sawi menggunakan air biasa 2 kali, dan terakhir kita mencuci sawi ini menggunakan air bersih, kemudian kita keringkan lagi menggunakan saringan. Jadi, let's go! Nah, selagi kita menunggu sawi untuk ditiriskan, kita akan memotong 1 buah wortel, 1 buah lobak, dan juga daun bawang. Untuk wortel dan lobak ini sendiri, kita akan membersihkan kulit luarnya dan kemudian memotongnya secara tipis-tipis dan untuk ukurannya panjang. Nah, untuk daun bawang kita akan potong kira-kira 2-3 cm panjangnya. Jadi, mari kita potong. Nah, ini dia hasil dari potongan wortel, lobak, dan juga daun bawangnya. Seperti ini. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan memblender setengah bawang bombay, setengah buah pir, dan juga 5 siung bawang putih. Jangan lupa dipotong-potong supaya nanti di blendernya tidak susah. Let's go! Setelah memblender bahan-bahan yang telah kita siapkan barusan, kita akan memanaskan air dan dicampurkan dengan 2 sendok makan tepung beras, dan setelah mendidih kita akan mencampurkan 2 sendok gula pasir. Kemudian kita dinginkan. Nah, udah tiba saatnya di part yang paling aku suka, yaitu mencampurkan semua bahan. Wait, mencampurkan semua bahan maksudnya gimana sih, Min? Nah, gak tahu kan? Tapi sebelum itu kita mau review apa aja sih bahan yang harus kita siapkan dan apa aja sih bahan yang udah kita siapkan barusan. Yang pertama ada kecap ikan Korea. Yang kedua ada gochugaru atau bubuk cabai Korea. Yang ketiga, hasil blender yang isinya bawang bombay, bawang putih, dan juga buah pir. Yang keempat, siapkan sendok. Yang kelima, siapkan nih bubur yang tadi dari air, tepung beras, dan juga gula. Dan ada sawi yang udah kita cuci dan kita keringin. Terus ada potongan wortel, lobak, daun bawang, tisu, sarung tangan plastik, dan juga tempat untuk menaruh hasil kimchinya nanti. Tanpa lama-lama, let's go kita lihat caranya.
Nah, bahan-bahan yang udah kita campurin udah ngebuat kimchi. Tapi belum selesai nih. Kimchi yang udah jadi ini harus kita tutup dan kita fermentasikan selama 2 hari di dalam suhu ruangan. Nah, jadi jangan masukin kulkas ataupun masukin Magicom. Jadi kita tinggalin dan kita bertemu 2 hari ke depan ya, supaya lihat gimana sih hasil kimchi dari kimchi Ulti sendiri. See you guys! Oke semuanya, kita masuk dalam tahap penumisan bumbu rendang. Hal-hal yang harus kita siapkan adalah minyak goreng dan juga bumbu rendang. Jadi mari kita tumis bumbunya. Oke semuanya, nah ini kimchinya udah kita fermentasiin 2 hari. Gimana sih hasilnya? Jadi mari kita lihat. Sini. Kita buka. Nah, kimchi yang awalnya nggak ada airnya, mengeluarkan air juga nih. Ini tandanya udah terfermentasi dengan baik. Nah, gelembung-gelembung yang ada ini juga bisa kita artiin bahwa kimchi ini terfermentasi dengan baik. Oke, kita udah selesai bagian kimchinya. Dan part terakhir adalah makannya dengan bumbu rendang. Gimana sih rasanya? Penasaran kan? Ayo sini kita makan bareng. Oke, jadi kita langsung aja nih ya coba. Pertama, kita pindahin kimchi yang udah kita fermentasi. Masih fresh banget ini. Taruh piring. Sama ambil bumbu rendang. Kita taruh di atasnya. Perpaduannya enak banget nih. Gak pernah kan nyobain, karena itu kita langsung aja coba. Gimana sih rasanya? Rasa rendang sama kimchinya dicampur enak banget. Jadi sekian dulu ya kita videonya. Sampai bertemu di video lain. Jangan lupa cobain kimchi ya. Bye.